Jadi kalau ditanya nikmat paling gede apa? Nikmat bi'satun Nabi, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menceritakan kisah beliau pun sama, merupakan anugerah terbesar buat kita yang mencerita dan mendengarkan. Oke, lanjut. Tanbihun, ada satu eling-eling peringatan, ingat-ingatlah bahasanya supaya diingat. Qaluhu Abu Abdullah ay Abu Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah yang mana beliau adalah ayahanda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata bil Madinah. Jadi sejarahnya beliau meninggal di Madinah dikala beliau halal rujuaihi min Guzzah, dari sekembalinya dari Guzzah, dari kota Guzzah. Wa kana safirun, dan beliau ini jalan kaki berjalanan dalam rangka ditijarah, yaitu berdagang, berniaga. Jadi rupanya ayahanda Rasulullah ini sedang berdagang waktu meninggalnya, sedang usaha kasar. Wa umruhu, berapa umur ayahanda Nabi dikala meninggal itu? Rupanya masih muda. Ada yang mengatakan pendapat banyak kaul, ada yang mengatakan sama ni asyara sana, ada yang mengatakan 18 tahun. Wakilah ada juga mengatakan isruna, umur 20 tahun. Ini biar tahu kita. Alhamdulillah berarti kita tahu nih umur daripada ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mengatakan wakilah khamsatun wa isruna, 25 tahun umurnya kalau meninggal itu. Wakilah samaniyatun wa isruna, ada juga yang mengatakan 28 tahun umurnya. Wakilah salasun, dan terakhir ada yang berpendapat 30 tahun. Nah, ini ikhtilaf ulama. Tapi paling nggak kita tahu berapa umur daripada ayahanda, itu nggak lebih dari 30 tahun ke bawah. Begitu luar biasanya sejarah Rasulullah. Padahal wa ummuhu waqtadari, padahal ibundanya Rasulullah dikala itu meninggalnya ayah anda yang tercinta Hablabi di Syahraini, itu sedang mengandung Ubla, sedang mengandung Rasulullah di kandungan umur di Syahraini 2 bulan. Jadi di kandungan 2 bulan ayah andanya mau pulang, kemudian meninggal dari usaha kasab. Wakilah bahwa ada juga yang mengatakan dalam kandungan itu Rasulullah ibnu sab'ati asyhur, ada yang mengatakan 7 bulan di kandungannya, 2 bulan, 7 bulan. Ada juga mengatakan tis'ah asyhur, 9 bulan. Wakilah ibnu samaniyah wa isyrina syahran, ada juga mengatakan 12 bulan, setahun berarti di kandungan itu. Waraji, namun kaul yang lebih diunggulkan dari pendapat-pendapat itu al-masyhur al-awal, itu 2 bulan. Jadi 2 bulan itu kaul yang masyhur. Jadi rupanya ayahanda Rasulullah meninggal 30 tahun ke bawah, paling mentok 30 tahun pendapat. Kemudian dikala itu juga Rasulullah sedang dikandung oleh ibunda Aminah dalam umur banyak pendapat dari mulai 2 bulan dan seterusnya. Tapi kalau yang lebih utama, yang lebih diunggulkan itu yang umur 2 tahun, 2 bulan, bahkan ada setahun umumnya. Kemudian apa yang terjadi dikala hal itu terjadi, dikandung dalam keadaan 2 bulan, mendengar kabar berita ayahandanya meninggal. Rupanya dari riwayat Ibnu Abbas annahu lama tuwfi Abdullah, dikala ada kabar
meninggalnya Abdullah ayahanda Rasulullah tercinta, qalatil malaikah, malaikat ngomong, ilahana, wahai Tuhanku. Ini seakan-akan bersedih dengan sasaran kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sayyidina, wahai Tuhanku, kata malaikat, bakia nabi yuka. Aduh, kalau begini berarti nabimu yatiman, dalam keadaan yatim. Sebelum lahir udah dalam keadaan yatim. Luar biasa. Ini mental yang sangat luar biasa. Jadi benar kalau kata-kata kita mah, anak yang sukses itu di belakangnya ada seorang ibu yang sangat luar biasa tarekahnya. Jadi dari sini pun udah kebaca, ayahandanya meninggal, yang ngurus itu tinggal ibunda yatim. Berarti semakin hebat seorang ibu ngurusin anak dengan tarekah. Tarekah itu mungkin cara dia untuk berwasilah lah kepada cara bagaimana, umpama seperti dia masak nasi sambil sholawat, dia bikin bubur buat anak sambil sholawat. Itu nama tarekah seperti itu. Bahkan itu kebanyakan para wali seperti itu, ibunda mereka itu seperti itu, suka mentarekahin anaknya. Jadi sambil ngaduk susu buat bikin anaknya diselawatin, masak buat anaknya diselawatin, ditarekahin ke si anak. Begitu cara-cara orang perempuan solehah, salah satunya seperti itu akhlaknya. Nah, ini Siti Aminah menjadi janda, Rasulullah menjadi yatim. Baqiya nabiyuka yatiman faqala ta'ala. Tapi kata Allah, bagaimana? Tenang, ana abidun lahu wa nasir. Saya yang jaga, kata Allah. Langsung saya, kata Allah. Mandat langsung Allah yang jaga, bukan siapa-siapa lagi. Kalau udah yang jaga Allah mah udah aman aja. Beda yang kalau yang jaga bodyguard, beda yang jaga kalau satpam, beda yang jaga kalau polisi. Suka kadang-kadang khilat peledor. Wanasir, dan saya yang nolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau udah Allah yang nolong, Allah yang jaga, udah nggak ada yang bisa ngotak-atik. Bahkan Wasilah Ja'far Shadiq ditanya Ja'far Shadiq, an hikmah, daripada hikmah ini, ya daripada hikmah, kenapa Rasulullah menjadi yatim pada Rasulullah belum lahir. Intinya belum kenal ayahandanya, belum pernah melihat ayahandanya, mukanya seperti apa. Faqala, Ja'far Shadiq menjawab, kenapa Rasulullah menjadi yatim? Faqala li'ala yakuna alai akun wajibun limaklum, supaya enggak ada yang wajib terhadap Rasulullah untuk makhluk. Artinya begini, Rasulullah itu ngayomin umat, jangan Rasulullah yang jangan umat yang ngayomin Rasulullah. Berarti begitu. Artinya supaya enggak ada hak yang wajib bagi makhluk kepada Rasulullah SAW. Kan kalau ada ayahandanya berarti kan wajib ngurusin. Artinya begini, Rasulullah tuh sifatnya mampat buat orang lain, mengutamakan orang lain daripada dirinya. Itu Rasulullah seperti itu. Maksudnya seperti itu. Artinya biar nggak ada orang yang mati-matian buat Rasul, biar Rasulullah yang mati-matian buat umat. Begitu bahasa. Itu hebatnya sifat Rasul seperti itu. Jadi mengutamakan umat, saking mengutamakan umat di dunia sampai ke bawah-bawah, nanti dalam bahas pun begitu. Jika Rasulullah bangkit kan begitu, aina umati, aina umati. Jadi segala apapun Rasul itu yang ingat umat, anak umat, mana umatku, mana umatku. Itulah yang diingetin. Jadi sampai seorang ayah pun jangan terbebani, kata Rasulullah begitu. Kalau bisa saya yang dibebani. Nah, ini luar biasa. Kehidupan Rasulullah seperti itu. Jadi tujuan yatim itu begitu, supaya nggak ada yang terbebani oleh Rasulullah. Kalau bisa Rasulullah yang menanggung beban, jangan kamu yang menanggung beban karena aku, gitu. Ini hebatnya Rasulullah. Waqalah, lalu ada lagi pendapat qala Ibnu Iman liyunzal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Ibnu Iman, alasannya kenapa Rasulullah yatim, satu alasannya supaya Rasulullah itu dilihat oleh umat, dilihat oleh manusia. Idza wasala ila madarijil azzihi, apabila Rasul sampai kepada makom tertingginya, artinya menjadi orang mulia,
menjadi orang sukses. Ila awaili amrihi, dari mulai perkara pertama, yaitu mungkin dari mulai beliau hidup dari bayi sehingga sampai kepada makom yang paling tertinggi itu adalah wayulam anal aziz min man a'azzahu Allah Ta'ala, supaya orang tahu bahwasanya kemuliaannya adalah Allah yang menciptakan. Jadi bukan dari sebab orang tua. Itu. Jadi supaya orang tahu Rasul itu bukan artinya dari hidup seperti itu yang keadaan seperti itu menjadi orang mulia, supaya orang tahu inilah Allah yang menjadikan beliau, yang menjadikan sabab menjadi seperti ini. Wa inna quwatahu, supaya orang juga tahu bahwasanya wa anna quwatahu, bahwasanya kekuatan Rasulullah laisat minal aba, bukan dari bapak-bapaknya. Rasul menjadi kuat mental, kuat spiritual, dan kuat segala-galanya itu bukan dari usaha bapaknya, dari usaha bapaknya. Ya, dia yang namanya kita kayak bapak sama anak seperti apa kalau masih bocah tuh, kadang diajarin apa supaya biar jadi berani, kadang-kadang diajak main kemana begitu, kadang-kadang. Ya, artinya kalau kita punya anak mental bisa naik sepeda kan dari babanya yang ngajarin. Rasulullah enggak, jadi langsung tiba-tiba bisa. Jadi seakan-akan Allah langsung yang nuntun. Begitu, supaya diperlihatkannya seperti itu tujuannya. Wal umahat, atau menjadi orang yang hebat itu Rasulullah dari mulai pertama sampai menjadi orang yang luar biasa itu bukan dari sebab ibu-ibundanya. Wala minal mal, bahkan bukan dari hartanya, jelas beliau kehidupannya serba kekurangan. Bal quwwatu minallah, inilah seakan-akan memperlihatkan Allah, inilah kekuatanku, kujadikan seorang hamba yang tercinta aku seperti ini, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi enggak ngandelin, enggak diandalkan. Sebab kalau diandalkan seakan-akan Rasul itu memberatkan orang lain. Rasul itu enggak mau sifatnya kayak gitu. Rasul itu pengennya begini, aku yang nanggung beban, jangan kau yang nanggung beban karena aku yang ingin nanggung beban karenamu. Begitu. Itu sifat yang luar biasa. Dan itu enggak ada orang yang punya seperti itu. Totalitas demi umat, enggak ada. Totalitas demi keluarga, kurang ada. Bal quwwatuhu minallah, akan tetapi kekuatan, kehebatan, kemuliaan yang sekarang Rasulullah raih itu adalah minallah, dari Allah. Seakan-akan menyatakan seperti itu. Sebab Rasulullah tanpa bapak, kemudian tanpa ibu, menjadi orang luar biasa. Seakan-akan Allah memperhatikan situ. Juga kata Syekh Iman, selain itu juga wa aidun liyarhamal fuqara wal aitam, supaya pada di Rasulullah ada sifat sayang kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang yatim. Kenapa? Sebab beliau juga yatim. Artinya yang beliau rasakan sehingga beliau bisa merasakan kepada orang lain. Kesedihannya, kepedihannya orang-orang yatim itu. Rasulullah merasakan sehingga tumbuh kasih sayang. Tujuannya seperti itu. Dan Rasulullah diciptakan dengan ketiadaan apa-apa supaya Rasulullah sayang sama orang fakir. Makanya Rasulullah paling demen kalau nongkrong. Makanya artinya orang yang salah satu ciri Nabi akhir zaman itu, dan semua itu diceritakan oleh kitab-kitab terdahulu juga, Rasulullah itu seorang Rasul yang pasti dikelilinginya itu sama orang-orang duafa, orang-orang fakir, orang-orang yatim. Rasul itu dikelilinginya seperti itu, dikelilinginya, bukan dengan orang-orang hebat. Qala, dan Rasul juga ada sabdanya, irhamul yatama, cintailah anak-anak yatim, karena Rasulullah cinta terhadap anak-anak yatim. Wa akrimu guraba, dan muliakanlah orang-orang pengembara. Orang-orang pengembara. Kenapa? Kata Rasulullah, fa ini bil haris sogir, karena aku, kata Rasulullah, di waktu kecil kuntu yatiman, saya yatim, kata Rasulullah. Wafil kibar, wafil kabir, dan dikala aku besar, gohiban, aku mengembara. Ya, dari Mekah ke Madinah, ke negeri mana, gitu Rasulullah. Inna allaha la yanduru lil gharibi kulla yawmin alfa nadrah. Sebab Allah menurunkan pandangan rahmatnya kepada orang-orang pengembara dalam satu hari 1000 daripada pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mulia luar biasa. Sumalam. Kemudian ketahuilah. Berarti penting juga harus kita tahu. Ini tentang sejarah Rasulullah.
Jadi nggak sia-sia nih kita dengerin, kita ceritain, karena ngandung ibadah, ngandung pahala. Ceritain apa lagi kita, yang paling indah itu cuma cerita tentang kisah Rasulullah. Ya. Nggak ada lagi cerita yang indah. Novel apa sih yang paling indah di alam dunia? Nggak ada. Selain kita baca sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perlu kita iakan dan perlu kita setujui dan kita yakini. Nggak ada lagi cerita-cerita yang paling terindah buat kita sebagai pengikut umatnya daripada membaca, melihat atau membaca. Bahkan kalau bisa kita membaca cerita Nabi itu seakan-akan kita lagi nonton Rasulullah di depan kita. Jadi kita lagi baca Rasulullah kalau duduk gimana. Jadi seakan-akan Rasulullah di depan kita aja begitu. Ya. Rasulullah kalau jalan lagi ngobrol sama sahabat, anggap aja kita lagi nonton Rasulullah di depan kita. Bayangin seperti itu. Walaupun kita nggak kenal Rasul seperti apa. Nanti mungkin sedikit kita akan bahas tentang sifat-sifat Rasulullah, dari mulai fisiknya seperti apa. Soalnya nanti kita kupas sedikit. Siapa tahu nanti pas kita mimpi ketemu yang fisik yang kita omongin. Wah, berarti Rasulullah. Kan begitu. Siapa yang ogah mimpi sama Rasulullah, ketemu Rasulullah. Dan mimpi kepada ketemu Rasul itu hakikat, udah nyata itu, enggak bohong lagi, nyata jelas. Gitu. Bukan hayalan jadi itu mah. Jadi itu hakikat. Suma'lam, dan kita harus ketahui juga annallati arda'atu. Sekarang kita pengen dikasih tahu siapa orang-orang yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus tahu? Supaya kita juga melihat siapa orang yang berjasa kepada Rasulullah. Dan ingat, akan saya bilang lagi, sifat Rasul itu orang yang nggak pernah lupakan jasa seseorang. Serius, Rasulullah kalau ditolong sama orang jasanya nggak pernah lupa sama orang. Mau ditolongnya seberapa besar atau seberapa pun modelnya, Rasulullah nggak pernah lupa sama orang. Bahkan banyak kisah-kisah tentang seperti Halimatus Sa'diyah. Oh, luar biasa. Jikalau beliau merasa pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, beliau itu Masya Allah menghormat dan memuliakan sekali itu Halimatus Sa'diyah. Ya, nah, di kitab lain juga diceritakan bagaimana memuliakannya. Begitu dahsyatnya Rasulullah memuliakan, begitu sayangnya Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi suma'lam annallati ardat. Jadi ketahuilah perempuan-perempuan yang menyusui Rasulullah siapakah? Nah, kita perlu tahu nih, siapa orang yang pertama kali yang menyusui Rasulullah. Pertama kali, awalan ummu. Jelas yang pertama adalah ibundanya Aminah. Berapa hari? Sebentar. Salah satu ayam. Cuma 3 hari doang. 3 hari disusuin oleh Aminah, ibunda tercinta. Wakilah sabar yang mengatakan 7 hari. Wakilah tis'ah yang mengatakan 9 hari. Setelah itu siapa yang menyusuin? Setelah Siti Aminah, summa arda'athu Suwaibah. Kemudian Siti Suwaibah. Suwaibah ini hamba sayanya Abu Jahal, Abu Lahab. Oh iya, hamba sayanya pamannya Rasulullah. Tapi bagaimanapun pertanyaannya, apakah orang-orang yang menyusui Rasul? Oke lah, kalau ibunda Nabi kita Muhammad SAW udah pasti jelas Allah dijaga kemurnian daripada makanannya, minumannya. Kenapa? Karena air susunya pasti akan diminum oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Suwaibah? Suwaibah ini jariyahnya daripada Abu Jahal. Tetapi bagaimanapun kita harus yakin, Suwaibah ini walaupun dia jariyah, budak hamba saya yakin dan kita yakini asupan makan yang artinya yang beliau makan Suwaibah ini, saya yakin pasti juga itu Allah bersihkan, Allah sucikan dari kotoran-kotoran baik dohir maupun batinnya. Artinya dohir artinya halal, batinnya saya yakin pasti yang dia masukkan itu dengan keyakinan bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dibersihkan dohir batinnya, segala minuman makanannya. Kenapa? Sebab air susunya akan diminum oleh Rasulullah. Dan saya yakin orang-orang yang nanti bersangkutan kepada kehidupan Rasulullah dari kecil sampai besarnya, pasti orang-orang yang benar-benar Allah bersihkan dari segala-galanya. Pasti enggak. Sebab kalau umpama Suwaibah, contoh umpama Suwaibah makan yang haram, saya yakin enggak bakal bisa Suwaibah nyusuin Rasulullah. Dan pasti enggak bakal jadi dia menjadi ibu yang menyusui Rasulullah. Kenapa? Rasulullah dijaga. Ini hebatnya
orang-orang yang begitu artinya orang-orang yang begitu berjasa dalam perjalanan kehidupan Rasulullah dari kecilnya. Salah satunya Suhaibah. Dan ini dia dimerdekakan oleh Abu Jahal karena cuma ngasih kabar doang. Kalau pas Rasul lahir kasih kabar kalau dia punya ponakan baru lahir, saking gembiraan dia ponakan baru, dimerdekakan Suhaibah. Dan Suhaibah juga nyusuin, itu membuat hatinya luluh sehingga Suhaibah budak saya dimerdekakan secara cuma-cuma. Cuman Suhaibah juga ayaman qalail, sama nyusuin juga nggak banyak, cuman beberapa sedotan lah bahasanya. Ya, qabla qudumil Halimah. Ini sebelum datangnya seorang ibunda yang begitu ternama, yaitu murdiah Rasulullah atau Halimatus Sa'diyah. Jadi sebelum Halimatus Sa'diyah Suhaibah. Jadi Rasulullah yang nyusun ini 3 berarti. Ibundanya Suhaibah, baru Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah yang ketiga, ibu susunya. Nah, ya Halimatus Sa'diyah juga sebetulnya beliau juga punya anak kecil. Kalau nggak salah 3 anaknya. Ya, 3 orang anaknya. Halimatus Sa'diyah ini. Dan itu juga masih nyusu. Ya, kalau nggak salah cewek 2, cowok 1 kalau nggak salah anaknya. Binti Abi Duaib, Abdullah bin Haris. Ada yang mengatakan Haris bin Abdullah. Dukira disebutkan anau lam maulida. Dikala Rasulullah dilahirkan. Lalu ada yang mengatakan mayyakul hadil durrah yatim. Jadi ada yang ngomong, siapa nanti yang akan ngurusin ini anak yatim? Durratul yatim, intan berlian. Jadi anak yatim yang begitu indah seperti intan berlian. Jadi bingung siapa yang mengurus ini. Soalnya apa? Ayahandanya udah nggak ada. Siapa nanti yang mau kapalah? Artinya yang mengurusin bajunya, makanannya, susunya, popoknya, kalau kita pampasnya, apanya, kalau lagi sakit berobatnya, siapa ini yang mengurusin? Rupanya semua alam berebut, alam semesta berebut, luar biasa. Bayangin coba, masih bayi aja orang semua alam nih, bukan manusia, bukan binatang, semuanya pada pengen saya ngurusin saya, pada nawarin diri. Bahkan yang pertama alat la yujadu limisliha akimah faqalat tuyur. Burung nih, semua burung pada ngomong, nah nunak dulu, saya yang mau nanggung, biar saya yang ngurusin, begitu. Burung begitu mulia. Wa nagatatimu khidmatahu al-adimah, dan saya akan mengambil keuntungan dari sebab ngurusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatimnya. Wa qalat, bahkan binatang-binatang liar pun semuanya, nahnu aula bidzalik, saya yang paling utama ngurusin ini, kalau bisa mah saya lah, gitu. Nanalun syarafu, supaya kami mendapatkan kemuliaan sebab ngurusin wa ta'dim, dan mendapatkan kagungan. Mana ada lisan, maka ada yang menjawab, lisanul qudrah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya jami'al makhluqat. Jadi ada yang jawab, entah jawabnya siapa. Wahai semua makhluk yang tadi pada berebut pengen ngurusin Rasulullah. Innallaha kataba bisabiqi hikmatihi qadimah anna nabiyyaha karim yakunu radi'an lil alimah. Rupanya Siti Halimatus Sa'diyah itu orang pilihan Allah. Perempuan miskin, pilihan Allah dari kampung Sa'diyah, Bani Sa'ad, suku Sa'ad, kalau kita mungkin apa suku Sunda, apa suku Jawa. Dan ini keadaan beliau ini sangat di bawah kehidupan ekonomi yang sangat dramatis bahasanya, udah rendah sekali. Jadi rupanya Halimatus Sa'diyah itu udah pilihan Allah, bukan ujuk-ujuk datang kemudian jadi, enggak. Jadi Halimatus itu udah pilihan Allah. Yang namanya kau udah pilihan mah udah berat dah. Oh, jadi semuanya tersingkirkan oleh seorang perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Ya, binti Abi Duaib. Wa dzukira an Abdullah. Bahkan ada yang menyebutkan kisah ini terpilihnya daripada kenapa Halimatus Sa'diyah terpilih menjadi ibunda. Kurang lebih Rasulullah itu lama disusun sama Halimatus Sa'diyah diurusin. 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun, ada yang ngomong 5 tahun. Nah, rupanya
ada juga yang menyebutkan sejarahnya atau sababnya Halimatus Sa'diyah terpilih, rupanya an Abdul Muthalib. Rupanya Abdul Muthalib, ya, kakeknya Sami'a waqta dukhuli Halimah. Dikala Halimah itu datang ke rumah Rasulullah, bahasanya lah, rupanya beliau mendengar hatib, ada suara gaib, ilham lah bahasanya. Yaqulu, berkata dengan sebuah syair ngomongnya dengan bar kamil. Inna bena aminatal amina Muhammad, sesungguhnya putra daripada Siti Aminal Amin, yaitu Nabi Muhammad, khairul anam, sebaik-baiknya manusia, wa khiyaratil akhyar, dan orang yang terpilih daripada yang terpilih. Ma innalahu ghairul alimah murdi, tidaklah sesungguhnya bagi Rasulullah yang nyusuin kecuali Siti Halimatus Sa'diyah. Nikmal aminah, dia adalah sebaik-baiknya orang yang terpercaya. Hiya alal abror, dia adalah orang yang termasuk daripada orang-orang yang baik. Ma'munahu min kulli aibin faiz, dan juga dia orang yang terselamat daripada aib cacat yang begitu jelek sekali. Artinya apa? Jadi orang-orang yang bersangkutan dengan Rasulullah itu pasti orang-orang yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit aib. Kenapa? Karena dia terpilih menjadi orang yang akan ngurusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wa naqiyatil abwab, dialah orang yang murni, tipikalnya yang begitu suci. Wal azar, dan juga penolongnya, sifat penolongnya begitu luar biasa, murni suci. Masya Allah. La taslimanhu. Oh, jadi rupanya Abdul Muthalib itu ada hatib mengatakan la taslimanhu, jangan kau pasrahkan itu Nabi Muhammad ila siwaha, kepada selain daripada Siti Halimah. Innahu amrun wa hukmun, karena terpilihnya Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuan, amrun, yaitu suatu perkara kodok daripada Allah, wa hukmun, dan kepastian dari Allah, jaminal jabbar, yang datang semua dari Allah Subhanahu wa taala yang maha jabbar. Oh, jadi rupanya satu pendapat itu adalah ilham datangnya kepada Abdul Muthalib, bahwasanya Rasulullah harus diserahkan kepada perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah, jangan kepada perempuan lain-lainnya. Timbang jadi ibu susuan doang, siapa yang ogah? Ya, orang yang kena keringat Rasulullah haram masuk neraka. Ini orang kena keringat Rasulullah haram masuk neraka. Apalagi susunya yang pernah diminum oleh Rasulullah. Masya Allah. Mungkin saya yakin itu susu yang mungkin datang dari, wah, luar biasa, nggak usah kebayang itu kemurniannya, kehebatan yang pasti akan Allah berikan karunia yang begitu banyak. Ini yang sedikit kita tahu tentang hal keadaan daripada Rasulullah dari mulai ayah anda meninggal. Ceritanya singkat doang ini mah, sampai kepada siapa yang menyusui. Alhamdulillah kita tahu dah dia, bener nggak? Iya, paling nggak kita bisa ingat-ingat, nanti bisa cerita sama cucu sama anak. Ya. Farun, ada satu lagi cabang sedikit kecil, masalah kecil. Qala Bajuri, kata Imam Bajuri, satu masalah kecil ini. Sebab ini perlu kita tahu juga, kalau kita sampai nggak ngerti, takut nanti timbul kebencian yang mungkin yang paling kita takutin daripada kebencian yang lain. Sebab ini takutnya yang kalau jadi begini, cinta yang paling kita inginnya cinta dari Rasulullah, kebencian pun yang paling kita kagak mau kebencian dari Rasulullah, dan takutnya ini datang kebencian dari Rasulullah. Ini banyak orang-orang yang pada dakwah di mimbar-mimbar di YouTube nih tentang masalah ini. Apa? Qala Bajuri, kata Imam Bajuri, fal haqqul ladzi nalqa Allah alaihi anna abawaihi. Bahwasanya kata Imam Bajuri itu pengarang kitab Bajuri, kita apa lagi, Umul Barohin, banyak karangan beliau ini. Jadi bahwasanya kedua orang tua Rasulullah, yaitu ayah anda Abdullah dan ibunda Aminah tercinta, Najiani, dia termasuk orang-orang yang selamat. Termasuk orang-orang yang selamat daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Belakang ini kan sering kita dengar ada orang sebelah tuh kalau cerita bahwasanya Rasulullah kedua orang tuanya neraka semua, kafir katanya. Nah, ala anau kila, bahwasanya ada yang mengatakan anau ta'ala ahyahuma, dikala orang tuanya meninggal Rasulullah menghidupkannya kembali. Hatta aminan bih, hatta amina bihi, sampai dia beriman kepada Rasulullah. Jadi sempat beriman dulu kepada Rasulullah. Dihidupkan tujuannya untuk bersahadat, beriman kepada Rasulullah SAW. Summa matahuma, barulah keduanya meninggal kembali. Setelah beriman kepada Rasulullah, baru meninggal kembali. Lihat hadis ini wala bidalik, dan ini ada hadisnya, yang ini hadisnya juga ada bidalik tentang masalah ini, wa huwa ma wariyaan Urwah, yang diriwayatkan dari Urwah an Aisyah anna Rasulullah SAW, bahwasanya Siti Aisyah pernah meriwayatkan Rasulullah pernah meminta, berdoa bahkan mungkin bahasanya, sa'ala rabbah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuh ya lahu, untuk dihidupkan bagi Rasulullah siapa? Abawai, kedua orang tuanya. Jadi Rasulullah meminta untuk dihidupkan kembali kedua orang tuanya. Fa ayyahuma, dihidupkan lagi oleh Allah. Fa amana, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah, hatta amana tadi, hatta amana bihi, sampai mereka beriman kepada Rasul. Summa matahuma, kemudian meninggal kembali. Qala Suhail, berkata Imam Suhail, wallahi wallahu qadirun. Kenapa bisa terjadi? Sebab Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa ala kulli syai'in lahu ayyah. Apalagi ayyuhissa bisa ayyuhissa nabiyah, apalagi tentang permintaan Rasulullah. Ini lebih istimewa berarti. Apalagi keistimewaan nabinya Rasulullah SAW, bima syaa min fadli, pasti akan Allah berikan apapun yang diminta, min fadlihi, daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa yun'amu alaih, atau wa yun'imu alaih, dan Allah memberikan nikmatnya kepadanya, bima syaa, apapun yang Allah kehendaki, min karamati, daripada kemuliaannya, daripada karamanya, wa qad ansyada ba'duhum min ba'dil wafir, bahkan juga dibacakan oleh sebagian ulama dari Ba'dil wafir tentang kecintaan Allah kepada nabinya, sehingga melewati kalau orang bilang nurul kali ya nur, di luar akal logika yang begitu dahsyat. Jadi melewati batas ambang daripada akal kita gitu. Habballahu nabi muridah fadlin ala fadlin wa kana bi rauf fa ahya ummah. Dengan anugerah Allah, permintaan Rasulullah untuk dihidupkan kembali ayah anda dan ibundanya, dihidupkan oleh Allah, dan Fahaya, dan dua-duanya hidup, dihidupkan oleh Allah Fahaya ummah wa kada abah liimanin bit, tujuannya untuk beriman kepada Rasulullah. Berarti mereka termasuk orang-orang yang beriman, artinya selamat daripada jilatan api neraka. Apa ini semua terjadi? Bihi fadlan munifan, inilah anugerah yang begitu agung Allah berikan kepada Nabi kita, khususiat. Kita mah nggak bisa, ya Allah hidupin mak gua lagi, nggak bisa. Iya, kita bukan siapa-siapa, wali juga bukan. Fasallam fal qadim bida qadir wa in kana al hadis bihi dhaifan, walaupun ini hadis dhaif. Paling tidak begini ya, kemarin kan kita udah pernah cerita. Jangankan tentang ayahanda Rasulullah, kira-kira kita punya orang tua, terus orang mencaci maki tentang kejelekan orang tua di depan kita, marah nggak kita kira-kira? Marah, sakit hati kita. Apalagi Rasulullah. Jangankan ayah andanya, ibundanya, mereka berkuar-kuar mengatakan ayah andanya di neraka, ibunda di neraka. Ini orang emang kagak punya akhlak sama sekali sama Rasulullah nih, yang begini ngomong ceramah-ceramah begini nih. Orang-orang sebelah tuh biasa ngomongnya begitu tuh. Pamannya aja Abu Jahal punya anak masuk Islam dikala Futuh Mekah, datang ingin menghadap Rasulullah. Artinya itu nggak bakal diancam sama Rasulullah kalau dia nggak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam maka selamat dia daripada kalau kata kita mah mungkin napi buronan dari Rasulullah. Dikala Rasulullah udah memerdekakan kota Mekah, kan beliau yang menang. Kemudian ada kabar kalau Ikrimah, kalau nggak salah namanya, beliau pengen masuk Islam melalui kota gerbang Mekah, dan itu udah semua prajurit Rasulullah yang nguasain semua kota Mekah. Sampai Rasulullah ngasih mandat sama para sahabat, nanti kalau Ikrimah dia ingin berhadap kepadaku, dia ingin masuk Islam,
Saya pengen coba jangan sekali-kali kau hasud, kau gibah tentang orang tuanya, walaupun kau tahu belum punya hal seperti apa kepadaku, jangan kau bicara di depan anaknya. Bayangin coba. Kenapa saking begitunya Rasulullah? Karena bagaimanapun itu musuh, tapi itu paman, keluarga. Saking sekarang begini, saya pernah nggak kita dengar ada sahabat yang mencaci maki Abu Jahal di depan Rasulullah? Nggak ada. Walaupun tahu sahabat itu musuh buyutannya, yang namanya Abu Jahal itu musuh buyutan. Tapi pernah nggak kita dengar ceritanya? Umpama Sayyidina Umar ngomong Abu Jahal tuh begini Rasulullah, wah sialan macam begini orangnya, enggak. Artinya apa? Sebejat-bejatnya Abu Jahal, bagaimanapun para sahabat memandang dia paman Rasulullah, dan para sahabat itu paling anti nyakitin hati Rasulullah, walaupun itu musuh tapi paman, keluarga juga. Saking cintanya sahabat kepada Rasulullah, nggak pernah tuh ada sahabat satupun yang kalau ngobrol depan Rasulullah ngejek-ngejekin yang namanya Abu Jahal. Sampai di itu dimandat Rasulullah, jangan sekali-kali kau bicara di depan anaknya Abu Jahal, ngejelek-ngejelekin babanya, tuh babanya begini. Jangan sampai pas masuk kota Makkah nih, tuh sahabatnya ngomong begini pada ngerumpi gitu. Wah, ngeliat no, anaknya no, dia kata tahu kayak babanya kemarin, bagono begini, wah enggak. Jadi pas Ikrimah masuk ke kota Makkah, semuanya diem, enggak ada yang bicara. Kenapa? Sebab bagaimanapun itu akan menyakiti anaknya. Takutnya nanti nggak jadi masuk Islam. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana saya nggak tahu dah tuh sifat orang nanti di alam barzah kayak mana tuh, yang mengatakan bapak Rasulullah neraka, ibu Rasulullah neraka, Masya Allah. Bayangin coba. Ini akhlak namanya, akhlak kepada Rasulullah sampai sebegitunya. Makanya saking takdimnya para sahabat, tidak ada satupun yang menceritakan kejelekan, mencaci maki, menggibah daripada Abu Jahal di depan Rasulullah. Nggak berani. Sebab mereka memandang bagaimanapun itu paman Rasulullah, itu the big family-nya Rasulullah SAW. Perasaan, menjaga perasaan Rasulullah. Artinya menjaga perasaan Rasulullah. Jadi sahabat saking takutnya ngejaga perasaan Rasulullah sampai nggak mau begitu. Nah, berarti kita paham sampai di sini ya. Kalau sampai ada orang yang berani keluar di YouTube lagi nih mah, ya kan, di medsos lagi nih mah, sebar ini mah, semua orang pada tahu se-Indonesia ngomongin tentang nasib daripada ayahanda dan ibunya Rasulullah SAW. Kira-kira pikirannya kemana itu orang? Coba dah pikirin dah. Insyaallah. Sampai dihinakan begitu ayahanda Rasulullah. Padahal Rasulullah lahir dari tulang rusuknya. Dari kandungan ibunda Aminah, dari ayahanda Abdullah, dan mereka caci maki kedua orang tuanya, dihinakan oleh mereka dengan kata-kata orang gak selamat dan masuk neraka abadi. Bagaimana seorang anak sebagai anak coba? Kalau gak sakit hati ini orang, aduh, saya yakin jawabnya siapa? Pernah dengar kan? Ada kan yang YouTube wawancara kayak gitu, orang-orang sebelah ngomongnya, Alhamdulillah, amin. Jadi awas ya, hati-hati. Intinya apa? Jangan suka ngejelek-jelekin, menghina-hina, artinya menceritakan hal buruk keluarga seseorang di depan keluarganya. Jangan sampai itu akhlak. Rasulullah juga melarang seperti itu. Yaitu tentang sejarah Ikrimah. Kan musuh buyutannya Abu Jahal, rajanya, ya kan, tandemnya Rasulullah lawan musuh buyutannya Abu Jahal. Tapi kata anak masuk Islam, nggak ada sahabat yang ngomong gini. Anaknya juga nggak tahu kali bapaknya kemana, siaran seperti gitu, enggak. Itu orang sampai segitunya. Mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa sadar diri. Ya, akhlak kepada Rasulullah sampai sebegitunya kita, ya, jangan sampai sedikit pun kata-kata kita menceritakan tentang sebuah kisah yang bisa menyakiti hati Rasulullah. Jangan sampai, apalagi orang tuanya. Ya, ini orang berani banget ini cerita di medsos, ceramah itu di masjid lagi ceramah. Ayahandanya nggak selamat, neraka semua, dihinakan amat kayaknya. Insyaallah. Padahal yang ngelahirin Rasulullah itu ya dua orang tua ini.
dan mereka hinakan, berarti sama aja kalau gitu menghinakan anaknya. Siapa yang berani menghinakan Rasulullah? Kalau nggak kualat 7 turunan. Bahaya. Hati-hati. Kalau udah atas nama Rasulullah, jaga ucapan, jaga etika kita. Jangan sampai nyakitin sedikit pun hati Rasulullah SAW. Paham ya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga semua dari hal-hal kelakuan-kelakuan, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran yang bisa menyebabkan hati Rasulullah sakit, dan itu menyebabkan kita jauh daripada syafaatnya. Naudzubillah, amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil